Kan eh, abang itu Masuk kan akal Anda Tuhan jadi bayi? Itu aja dulu. Pokok pondasi awalnya ketuhanan Kristen. Tuhan jadi bayi itu masuk akal enggak? kalau berbicara tentang Tuhan menjadi bayi, secara teologi ya Bang ya, pemahaman tentang konsep ketuhanan itu kan berbeda dengan pemahaman Islam itu sendiri Bang. Jadi kalau misalnya orang Kristen mengatakan bahwa dalam Alkitab berbicara bahwa firman sesuai dengan Yohanes 1:14 bahwa firman itu telah menjadi manusia atau telah menjadi daging, tentunya proses eh, Tuhan itu datang dengan caranya dengan sendirinya dan tidak ada Iya. sesuatu Iya, tidak itu mungkin. maksudku masuk akal enggak itu, Bang? Kalau kalau misalnya abang bilang tidak masuk masuk akal apa tidak, tetapi itu pasti bahwa itu adalah sesuatu hal yang masuk akal. Karena gini, Pak. Bagaimana maksudnya? Bagaimana caranya Anda bisa memasukkan akal Anda itu pencipta langit dan bumi menjadi bayi itu gimana maksudnya? Baik, sebentar bang. Iya, silakan. Ketika coba mari kita buka akal pikiran kita ya bang. Ya. Ketika Tuhan yang maha besar, Tuhan yang punya kekuasaan, ketika dia ingin mau menjadi seorang manusia, apakah itu tidak mungkin bang? Iya. Bukan tidak mungkin, yang kita bahas ini akal. Masuk akal tidak. Pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat tiba-tiba menjadi unyu-unyu. Ini Bang Suma lagi membolak-balik perkataan. Sedangkan saya menanyakan Bang Suma membalikkan pertanyaan itu. Jadi terbentur Bang. Loh, Ketika kekuasaan ini Bang. sederhana bukan? Kalau di Islam lam yalid wa lam yulad. Kalau dalam Yahudi bilangan 23:19 tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi di Kristen Tuhan ini mengambil rupa menjadi manusia. Pertanyaannya, masuk enggak dalam akal Anda Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia bayi lagi? Masuk nggak dalam otak Anda tuh, logika Anda? Masuk akal Bang. Masuk akal Nah, kenapa? coba Anda terangkan bagaimana ceritanya sesuatu yang maha dahsyat kemudian menjadi maha lemah. Coba, bagaimana ceritanya? Nah, gini. Tidak ada maha lemah dan maha dasar di sini ya. Yesus ketika dia bayi dia bisa apa? Sebentar dulu Bang. Sebentar dulu Bang. Ke Abang tadi berbicara tentang bagaimana dia bisa menjadi manusia, ya mengambil rupa manusia. Berbicara tentang mengambil rupa manusia, Abang bisa baca dalam Kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah itu sendiri, gambar Tuhan itu sendiri. Ya, Tentunya, serupa. Tapi ya, bukan Tuhan jadi manusia. Bang, ya, makanya tadi saya mengatakan bahwa ketika Tuhan dia bisa bermanifestasi menjadi apapun itu kan bisa. Ketika Musa melihat Tuhan dengan cara yang dia Tuhannya Musa berjumpa. nggak jadi bayi, Bang. Ini kan Ini Tuhan Anda jadi bayi, jadi orok dia, jadi embrio malah dalam rahim. ya itu Itu kan loh. abang ya itu kan abang hanya mengambil salah satu ya apa cara untuk bagaimana menginfluence atau mempengaruhi pikiran manusia untuk bisa mendiskreditkan dan lain Oh sebagainya. Tapi tidak salah. bukan. Ini sekarang ini zaman digital. Siapapun bisa belajar dari kita dan kita pun bisa belajar dari siapapun. Ini yang kita bahas. Apakah rasional pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Apakah itu masuk akal? Oke. Ketika Bang Suma mengatakan pencipta menjadi seorang bayi, tetapi ini adalah salah satu proses bagaimana Tuhan itu mengambil salah satu kerendahan atau apa istilahnya ya, mengosongkan diri ya. Dia mengosongkan diri mengambil sebagai seorang hamba. Sehingga Tuhan yang istilahnya sang Bapa yang tidak terhampiri, yang tidak bisa di itu, tentunya dia harus
membuktikan bahwa dia itu ada, dan sesuaikan dengan kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, sehingga dia membuktikan dirinya datang sebagai manusia. Dan pemikiran kekristenan bahwa tidak tidak apa istilahnya masuk akal lah bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Bagaimana ceritanya? Apakah ketika pencipta maha kuasa menjadi bayi itu masuk akal? Masuk akal menurut saudara? Lalu siapa yang menjaga alam semesta ini, Bang? Lalu siapa yang menjaga alam semesta? Karena gini, Bang, siapa yang menjaga alam ini? kan kekuasaan ya, satu power yang luar biasa yang maha dasar, Abang bilang. Sudah jadi bayi. Kalau itu kan hanya bagaimana firman itu proses turun menjadi manusia. Iya, Tapi setelah dia jadi bayi, Bang, siapa yang menjaga alam semesta ini? tetap dia dalam Kebayiannya. bukan dalam kedasarnya, Kan sudah jadi bayi, Bang. Udah jadi bayi dia. Bang, itu kan firmannya, ya, kecerdasannya dia, logika Allah, pikiran atau firman itu yang telah menjadi manusia, sang sumbernya itu, ya dia tetap Jadi bukan Tuhan yang menjadi bayi. Ya, itu kan saya udah jelaskan bahwa karena firman itu telah menjadi manusia. Iya, bukan Tuhan yang jadi bayi. Kalau ini Bang Suma itu hanya menekan di bayi aja. Jadi firman itu kan adalah Allah itu sendiri, Bang Juma. Ya, terus jadi bayi kan? Kalau ini pemahaman gagal total. Jadi bayi kan? Tuhan yang adalah Allah menurut kalian jadi bayi kan? Sekarang pertanyaan saya, ketika pencipta alam semesta ini jadi bayi, yang menjaga alam semesta ini siapa? Dia menjadi bayi itu bukan dia menjadi bayi itu bukan berarti melepaskan dari keilahiannya dia atau Gimana? Gimana ceritanya maksudnya? Tuhan Anda Allah jadi itu maha bayi, dahsyat. berarti Tuhan Anda saat itu ya bayi itu. Dia itu maha dahsyat. Jadi kalau dia jadi bayi, Iya, tidak maha mungkin alam dahsyat semesta itu itu Tuhan. kosong. Yang maha dahsyat itu Tuhan. Yang saya pertanyakan bayi ini maha dahsyat tidak bayi itu? Yang kamu bilang kalau dia jadi bayi terus yang di atas dikosongkan itu tidak mungkin. Dia itu semua serba bisa. Jangan sama Bagaimana dengan serba manusia. bisa bayi serba bisa apa maksudnya? Ya namanya serba Orang bisa cebo aja lah. nggak bisa, kalau cebo sendiri nggak bisa, kok serba bisa pula? Tuhan Anda jadi bayi. Nah, kita plototin tuh bayi. Bayi, lu bisa apa lu? Bayinya ngomong, aku pensiun jadi Tuhan, Mas. Sekarang aku jadi bayi. Kenapa dia harus jadi bayi? Karena kalau dia langsung turun ke bumi, bumi ini renyah. Iya, dia sudah jadi bayi. Nah. Udah ada di tengah-tengah kandang domba. Sekarang Nah, percuma kalau pertanyaannya, dijelaskan secara logika sekarang kami Kristen, kamu nggak bagaimana? mau terima, nggak Coba sepemahaman Anda gitu. terangkan secara logika. Tuhan Anda menjadi bayi ini Anda plototin, tanya, bayi, apakah Anda masih kuasa? Bicara aja kagak, ngerti aja kagak, paling menjulur lidah, paling kayak gitu. Jadi bayi loh, Paman. Sekarang pertanyaannya, masuk akal enggak pencipta yang begitu dahsyat, yang mengatur alam semesta, mengatur oksigen, mengatur malaikat, mengatur planet-planet semuanya, lalu kemudian jadi bayi, masuk akal enggak? Oke. Jadi silakan. bayi. Ya. Tuhan Kristen jadi bayi. Ya. Kalau Tuhan Islam ada nggak? Jangan ke sana. Iya, coba tunjukkan dulu berupa manusia, kah batu, kah apa ada nggak? Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Yesus mengatakan apa? Dengar. Tunjukin Yohanes dulu 5, dengar, mana dengar, dengar. Yohanes 5 nomor Allahmu mana? 37. Tunjukin Dengar. Allahmu mana? Tunjukin Yesus berkata, Yesus berkata, Bapa tidak pernah kamu lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar.
2 Samuel 7:22, Tuhan Maha Tinggi tidak sama seperti apapun. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan makhluk. Al-Quran menyatakan Allah, Tuhan, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kristen berkata, Tuhan serupa dengan bayi. Maka muncul pernyataan, mustahil orang menggunakan akal bisa bertahan di Kristen. Kecuali modal imani saja. Bagaimana mungkin ada orang berakal, Tuhannya pernah jadi bayi? Enang, anakku yang adalah Tuhanku, tidurlah sayang, biar dewasa kamu bisa sehat dan kembali jadi Tuhan. Gimana ini? Bisa masuk dalam rasio kita sebagai makhluk? Bisa? Gak bisa bang, gak bisa. Gak bisa. Jadi kalau mau masuk Kristen yang murtad-murtad ini, lebih baik Anda operasi otak, matikan akal Anda dulu. Karena kapan Anda masuk Kristen, tidak menghilangkan akal, Anda akan kembali menjadi minimal kembali Islam, atau Anda menjadi ateis nantinya. Kecuali Anda mematikan akal, ikut-ikutan nyanyi la 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 la, malam kudus Tuhan Maha Dahsyat. Itu aja terus putar terus itu. Imani aja itu, imani terus tanpa Anda berpikir bagaimana bisa Maha Dahsyat sementara Tuhan bisa kentut. Coba. Jadi hanya orang yang tidak berakal sehatlah yang kemudian bisa masuk murtad ke Kristen. Hanya orang yang tidak berakal yang bisa masuk ke sana. Dan orang yang berakal di Kristen akan masuk ke Islam. Gitu ya saudara ya. Jadi tidak mungkin masuk akal Tuhan jadi bayi. Sepakat kita ya? Sepakat. Oke, silakan. Yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Handi? Bunda Rahma? Ada iklan dari Bang Kaisar barangkali, silakan. Kan Bang Kaisar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kencangkan lagi tep-tep layarnya teman-temanku ya, dikencangkan lagi. Teman-teman, sebelum saya bernubuat pada malam hari ini, saya mau mengambil dan sudah menyimpulkan satu kutipan dari Gurunda Zuma. Kutipan Gurunda Zuma. Kafir bertanya, Bang Zuma, apa yang sudah Anda lakukan? Alhamdulillah, banyak kafir yang disahadatkan. Akal dan logika harus digunakan, ketinggian ilmu pun dipunahkan. Agama penjajah datang mematikan akal, menjadikan kalian seperti Sinchan si bocah nakal. Oleh karena itu, Islam datang memberantas dan menangkal, didasari akal logika kebenaran yang kekal. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal? Jawabnya cukup imani dan akal nakal. Tuhan pencipta menjadi bayi, apakah masuk akal? Jawaban macet seperti congor tertelan sendal. Sebelum bertanya, menjawab, pikirkan sejenak. Omonganmu maju kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak, sekalian kau konsep Tuhan bisa diternak. Kafir Bani Babi mengaku ahli kitab, bahasa Indonesianya saja masih gagap. Coba baca Ibrani, Musa punya kitab, auto dungu dan gangguan saraf. Malam ini penuh dengan nubuatan ya. Ada tertulis, kejadian dan kebetulan bayi imut jadi Tuhan. Bilangan dan bilangin, pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Catat ya. Tuhan adalah tempat makhluk hidup bergantung.
tapi kafir menuhankan Tuhan yang digantung. Seperti COD jual beli sama-sama beruntung, maka kerja kelompok menetapkan konsep tungtung. Ya, sekali lagi. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Sekali lagi, Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Kena, pokoknya kena kalian malam ini ya. Perjalanan selanjutnya penjahat ini penjahat ini ke Tarsus berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang kutukan. Sekian, terima gaji, stay tune. Kaki Sugiono dibawa-bawa. Aduh, kaki Sugiono kasihan ini, kaki Sugiono dibawa-bawa. Loh, Ya, bahkan ya nasi mau ada disampaikan. Kalau enggak dibawa aja bang, kalau enggak mau ngomong. Halo? Halo? Enggak mau dia. Henry sama Guitar Warrior, silakan. Aku Muslim bang, mau dengar suara Bang Juma aja. Masya siap Paman. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah bisa komunikasi dengan Bang Masya Juma bang. Allah. Iya Bang Henry, sehat selalu Bang. Allahu yahdika Bang Juma. Masya Allah, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dari Aceh bang, Oh iya Bang Henry. tepatnya Aceh Tenggara, berbatasan langsung dengan Sumatera Utara bang. Oh iya. Semangat bang. Oh kita di Aceh tetap semangat bang. Oke. Kita sambut tamu lagi ya bang ya, diskusi ya. Boleh bang, boleh bang. Ya, Ya, bang. mantap bang Henry, sehat selalu bang. Alhamdulillah, sama-sama bang Handi. Siap bang. Guitar Warrior, kalau enggak diturunin aja bang. Si Marmata. Langsung masuk aja. Si Marmata silakan. Si Marmata. Enggak juga ngomong. Jonet Yanto. Halo bang. Ya, selamat malam bang. Salam. Dari mana bang? Ini dari Surabaya bang. Agama Kristen apa Muslim bang?